Yang belakang. Wah ya, Eyang, ini loh ada pertanyaan. Katanya ada motherboard itu bisa dipasang banyak prosesor. oh iya iya Itu iya, gimana sih, Eyang? oh iya. Ini kan sebetulnya kan kita masih mau bahas yang lanjutan Iya, ini kemarin. minta pertanyaan yang minta didahulukan ini ya. Oh ya udah, nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Iya. Ya ya ya, gini. Saya jadi mikir lagi nih. Ya, ya oke nggak apa-apa ya. Kita dahulukan kalau itu memang dipentingkan ya. Iya. Gini, dalam satu motherboard itu memang bisa dipasang lebih dari satu prosesor. Iya. Nah itu biasanya tidak untuk konsumsi atau konsumen untuk PC desktop atau laptop, tidak. Itu biasanya untuk server. Jadi server itu ada yang menggunakan satu prosesor, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, bahkan lebih ya. Iya. Ada yang 8 prosesor. Kayak begitu, jadi itu dikenal di server ya. Nah, Oh, kebetulan ya ini mendadak saya nggak bisa tunjukkan contohnya nih. Saya punya yang prosesornya 2. Oke, nanti setelah ini aja kita tunjukkan barangnya. Sekarang saya jelaskan dulu ya. ya. Nah, ini dikenal di komputer server ya. Ya. Jadi begini. Saya gambarkan aja deh di sini. Iya. Kecil aja deh ini. Nah, kalau ini sebuah motherboard, kemudian di sini dipasang prosesor. Kemudian ini memorinya seperti ini. Iya. Nah, ini kalau motherboard semacam gini ini disebut motherboard dengan konfigurasi single prosesor. Ini ya. Single prosesor. Iya, single prosesor. Nih. Nah, ini artinya dia konfigurasinya hanya menggunakan satu buah prosesor. Iya. Nah, sekarang ada yang seperti ini. Ini yang kita bicarakan di komputer server ya. Kalau desktop, laptop itu kebanyakan masih begini semuanya ya. Oh. Nah, nanti kalau di server beda-beda. Ada yang kayak begini, ada yang kayak begini. Nah, dalam satu motherboard itu ada 2 prosesor. Kayak begini. Nah, ini ada memorinya, di sini juga ada memorinya. Nah ya, kayak begini. Kalau ada 2 prosesor dalam sebuah motherboard, maka motherboard ini disebut motherboard yang berkonfigurasi dual prosesor. Ini. Dual prosesor. Ya, prosesornya ada 2 gitu. Iya, iya, iya. Dual prosesor ini. Nah, artinya prosesornya ganda, ada 2. Tapi ada juga yang kayak begini. Nah, misalnya ya, di sini ada prosesor, kemudian di sini ada prosesor, ini ada prosesor gini. Nah, ini ada memorinya, dan di sini ada memorinya. Apabila seperti ini, maka dia dikenal konfigurasi triple prosesor. Ini ya prosesor. Nah, ada pula yang seperti ini. Kuat. Ya, kuat. 4 nih, 4. Kayak begini ya. Nah, misalnya memorinya di sini nih. Nah, ini kayak gini. Nah, ya. Nah, ini kalau gini kuat ya, kuat prosesor. Nih. Nah, ada juga yang 8 ya. Wah. Nah, sudahlah, kayak saya gambarkan rumit ya. Iya, iya. Kayak begini. Jadi ini okta ya, okta prosesor. prosesor. Udahlah, kita batasi sampai di sini dulu ya. Iya. Kayak begini. Nah, perhatikan di sini bahwa setiap prosesor memiliki memori sendiri. Jadi kalau ini memorinya prosesor ini memorinya prosesor ini memorinya prosesor ini, dan seterusnya. Jadi setiap prosesor memiliki memori. Iya, iya. Nah, berapa banyak jumlah memori yang ada di sini? Ini kan selalu 1/44. Ya, aslinya tidak begitu. Ada yang 8. 8 slot itu per prosesor. Iya, iya, iya. Nanti kalau nggak salah yang kita miliki itu dual prosesor, tapi setiap prosesornya ada 8 itu anunya, memorinya. Memorinya. Ya. Iya, iya. Jadi totalnya ada 16 kalau nggak salah loh ya. Saya nanti kita setelah inilah kita tunjukkan itu ya. Iya. Nah, sama yang triple prosesor juga gitu. Kalau ini hanya penggambaran saja saya, Iya, ya. iya. Nah, kemudian prosesor yang digunakan kayak begini ini adalah prosesor server. Jadi bukan Core i9, Core i7 bukan. Khusus ya, ya? Iya, jadi kalau di Intel itu Xeon dia.
Tipe Xeon di sini nih. Kalau di AMD itu Opteron. Ya, nanti ada lagi kalau yang selain itu yang untuk komputer yang lebih besar itu ada Spark, ya. Ada Power. Lah Power itu miliknya IBM tuh. Ya. Nah, macam-macam. Tapi ini kalau untuk kelas PC, untuk PC itu yang banyak digunakan itu adalah yang Xeon dan Opteron. Terus begini ya. Tadi udah paham ya di situ ya. Iya, paham, Pak. Misalnya kayak begini. Ini kan dual prosesor. Ini bukan bermakna begini. Berarti prosesor Xeon semuanya bisa dipasang di sini. Oh, tidak. Jadi nanti prosesor Xeon itu ada yang didesain hanya untuk single prosesor, ya ini aja kayak begini. Tapi ada yang memang didesain yang dual kayak begini. Jadi ini memang didesain untuk berpasangan gitu. Kalau ini yang single ini, desain ini kita taruh di sini, di dua ini yang nggak jalan. Jadi dia harus dipasang yang memang didesain untuk dual prosesor. Begitu juga yang triple. Yang triple itu begitu. Jadi ini memang khusus untuk 3 prosesor. Nggak bisa ini dipasang di sini ada 3, begitu nggak bisa. Iya, iya. Memang dia dipasang khusus untuk ini, untuk yang triple. Bagaimana kalau yang ini, yang dipasang dual ini dipasang di sini? Nggak bisa juga. Memang dia memang khusus untuk yang konfigurasi triple. Sama lah yang kuad prosesor atau nanti yang okta prosesor. Seperti itu. Jadi itu memang produksinya khusus ya. Jadi kayak ini kuad prosesor, terus dipasang di single, ya enggak dong, enggak bisa. Kayak begitu. Ya. Nah, paham ya di sini ya. Paham ya. Nah, hati-hati dengan kalimat begini. Ini banyak yang nggak paham juga ya. Ini kan konfigurasi dual prosesor. Banyak orang ketika kita bilang dual prosesor, dia berpikir itu dual core. Dual core itu beda. Jadi kalau core itu begini ya. Misalkan ini motherboardnya katakan ini ya. Saya hapus dulu deh, ini biar gak bingung nih orang ya. Ya. Nah, kayak begini. Kemudian di sini ada prosesornya tuh. Prosesornya begini ya. Ya. Nah, di dalamnya kan ada core tuh. Ya. Oh, betul. Kalau core-nya 2, lah ini disebut dual core. Kalau dual prosesor, prosesornya betul-betul 2. Dan di sini yang dual prosesor kayak begini nih, dual core ya. Yang kayak begini ada yang terpisah, ada yang menjadi satu. Jadi kalau menjadi satu itu contohnya kayak begini ya. Jadi core-nya itu tahu-tahu ada kayak satu biji ya, kayak begini. Nah, gini. Padahal dia itu 2 sebetulnya. 2 yang digabung jadi 1. Ya. Jadi kalau yang tadi core-nya terpisah kayak tadi itu disebut dual core into die. Kalau gini kan dual core tapi yang sudah gabung jadi 1. Ya. Itu in one die begitu. Ah itu nanti kita saat bicara prosesor kita akan seperti itu. Ya. Oke, saya kembangkan di sini. Kebayang oleh Anda, ya. Ya. Saya yang saya miliki itu saya lupa itu. Itu prosesornya yang jelas dia konfigurasinya dual core ya. Ya. Dual core tapi dual prosesor ya. Dual prosesor. Tapi setiap prosesornya itu berapa core? Saya lupa. Kalau nggak salah itu 4 itu. Jadi itu quad core. Jadi ini quad core, ini quad core. Sehingga kalau di total core-nya ada 8. Jadi artinya di sini memiliki 8 otak kayak begitu. Betul. Ya, saya lupa itu kuat atau apa? 6 atau 8 saya lupa ya. Itu ya. Jadi mungkin aja itu kuat ya. Nah, itu kayak begitu. Jadi bedakan pengertian antara dual core dengan dual prosesor. Quad core dengan quad prosesor. Octa core dengan octa prosesor itu berbeda. Bayangin ya, sekarang ada yang kelas PC yang kelas server. Itu ada yang mereka itu misalkan itu kuat prosesor. Ternyata prosesornya ini adalah 18 core. Ya, berarti berapa banyak jumlah core di situ? Ya, 18 kali 4 dong. Ya, jadi kesetaraannya dengan komputer yang single core ya. Berapa kalinya ya silakan hitung sendiri. Ya, jadi betapa besarnya kemampuan daripada server itu sendiri. Ya,
Makanya di sini disebutkan komputer server dengan desktop itu beda. Server itu kemampuannya tinggi sekali. Ya, kalau desktop itu cuma seperti itu aja. Oke ya. Oke ya. Nah, sekarang ada komputer desktop ya, yang dia berkonfigurasi dual prosesor kayak begini. Ya, biasanya prosesor yang digunakan Xeon ya, kelas server, yaitu komputer workstation. Ya, workstation. Dia itu kayak begini nih. Nah, yang saya miliki, yang setelah ini akan kita tampilkan, ya, itu sebetulnya itu untuk server, ya. Tapi dia juga bisa untuk workstation, ya. Dua itu. Jadi workstation itu sebetulnya adalah komputer yang kelasnya tinggi ya, kayak di atasnya gaming kayak begitu, ya, kayak begitu. Jadi kalau itu bisa untuk gaming ya jelas bisa dong, ya. Dia berkemampuan tinggi, tapi prosesornya seringkali workstation itu menggunakan prosesornya server, itu ada yang kayak begitu. Tapi ada workstation yang dia single prosesor tapi menggunakan miliknya desktop. Oke ya, kayak Core i9 dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada lagi ya, jadi kita harus berpikir gini. Di sekolahan, misalnya kayak SMK, banyak sekali di situ komputer yang disebut server. Setelah kami cek, dia itu bukan server, dia itu desktop, ya. Masa ada server kok Core i3, Core i5, Core i7 kayak gitu ya. Jadi itu sebetulnya bukan server, tapi itu komputer desktop yang difungsikan sebagai server. Nah, kalau kayak begini, maka nanti fitur-fitur tentang server gak bisa masuk di dalamnya. Iya, betul. Nggak cocok. Jadi kalau kita mau bikin sebuah jaringan, lebih baik gunakan komputer-komputer untuk servernya yang kelas server juga. Ya. Jadi kalau nggak seperti itu nanti ada aja itu masalah. Ya, jadi kalau kita gunakan untuk jaringan LAN kecil sih nggak masalah lah untuk itu ya. Jadi kita gunakan, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan yang kelas server. Karena dia memang didesain khusus untuk server. Kayak Xeon, Opteron itu memang didesain khusus untuk server. Nah nanti disinilah nanti sistem operasinya beda ya. Kalau Anda pakai Windows ya harus Windows Server. Jangan sampai begini, pakai Windows Server tapi yang digunakan komputer desktop. Ya, nah ini nggak matching itu. Ya, jadi bukan kompatibelnya. Oke ya. Ya, jadi paham. Ada pertanyaan di sini sekilas untuk ini begitu. Untuk bahasan lebih jauh mengenai ini ya nantilah. Oke, ada lagi yang ingin saya jelaskan sedikit di sini. Memorinya, memori di sini ini biasanya memorinya tipenya adalah buffer. Ya, memori buffer. Bentuknya sama kayak memori itu, besarnya sama, persis. Hanya dia hanya buffer gitu aja. Kalau yang digunakan di desktop atau laptop itu unbuffer. Artinya memori ini nggak bisa dipasang di desktop. Yang di desktop itu yang unbuffer nggak bisa dipasang di sini. Jadi ini memorinya khusus ya, yang buffer itu. Seperti itu. Lupa pernah saya jumpai ada komputer Xeon, tapi dia menggunakan memori biasa yang unbuffer. Iya ada itu. Ya. Biasanya yang kayak begini ini dia yang tipe BGA ya, soketnya itu BGA yang langsung tersolder pada motherboard, dan biasanya ini digunakan untuk komputer kelas desktop, tapi dia menggunakan prosesor server, tapi yang kecil ya, yang tipe yang kemampuannya di bawah. Nah itu memang dia disetting pakai memori unbuffer. Ya. Artinya ini bukan untuk server beneran gitu loh. Hanya digunakan untuk itu. Memang itu banyak beredar saya lihat. Bahkan saya memiliki yang itu juga. Jadi kalau server yang benar, yang kayak begini ini, maka tipe memorinya itu buffer. Ya. Jadi kalau membeli apa-apa nanti kalau itu server gini, kalau beli memori jangan sampai bilang, saya membeli memori ini, yang ini. Jangan sebutkan yang buffer untuk server. Ya, kalau enggak nanti salah nanti. Nah, sama ya, nanti yang buffer ini juga ada kok. Yang DDR, DDR2, DDR3, DDR4 sama ya, hanya tipenya saja buffer. Nah ini sekilas
tambahan supaya nanti paham ya. Ya. Dan ini juga nanti bagaimana mekanisme aliran datanya membingungkan kan ya. Ya, nanti itu memang ada bahasan tersendiri ya. Tapi ini sulit ya untuk ini. Kalau nggak paham dulu yang desktop sama laptop ya, susah nanti untuk mengerti yang ini. Ya. Soal nanti gini, mengapa yang ini nggak bisa dipasang di sini, yang ini nggak bisa dipasang di sini, ini nggak bisa dipasang di sana. Nanti itu pada saat kita bicara mengenai prosesor ya, khususnya di bidang servernya nanti. Ada pertanyaan untuk sementara? Nggak ada ya. Ya, jadi ini sudah cukup untuk menjawab itu ya. Cukup ya. Ya, terima kasih.